Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Anjani, NIM 2011050220003. Di sini saya akan menanggapi video penjelasan dari Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis, LC.MEI, yang berisi tentang penjelasan pengangguran dalam perspektif ekonomi Islam. Pengangguran dalam perspektif ekonomi Islam. Apa sih yang dimaksud dalam pengangguran itu? Pengangguran adalah orang yang masuk dalam angkatan kerja atau penduduk yang berusia 15 sampai 64 tahun yang sedang mencari pekerjaan tersebut dan belum mendapatkan pekerjaannya. Bisa disimpulkan bahwa pengangguran yaitu seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja tapi tidak mempunyai pekerjaan dan sedang berusaha untuk mendapatkan atau mencari pekerjaannya. Penjelasan selanjutnya yakni tentang macam-macam pengangguran. Macam-macam pengangguran dibagi menjadi 4. Yang pertama ada pengangguran terbuka, yang kedua ada pengangguran tersembunyi, yang ketiga ada pengangguran musiman, dan yang keempat ada pengangguran setengah menganggur. Macam-macam pengangguran. Yang pertama ada pengangguran terbuka. Pengangguran terbuka adalah seseorang yang sama sekali tidak mempunyai pekerjaan dan sedang berusaha mencari pekerjaannya. Contoh saja, seorang lulusan S1 Teknik Komputer tidak bekerja karena belum tersedianya lapangan yang sesuai dengan spesifikasinya. Macam-macam pengangguran yang kedua yakni pengangguran tersembunyi. Pengangguran tersembunyi adalah tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimal karena suatu alasan tertentu. Contoh, pekerja paruh waktu, pekerja dengan kualifikasi berlebih. Macam-macam pengangguran yang ketiga yakni ada pengangguran musiman. Pengangguran ini terjadi karena adanya perubahan musim. Contoh saja petani cabai. Mereka akan bekerja pada saat musim tanam dan musim panen. Setelah musim itu mereka akan menganggur. Macam pengangguran yang keempat yakni pengangguran setengah menganggur. Pengangguran setengah menganggur adalah seseorang pekerja yang tidak bekerja sepenuh waktu dan jam kerja mereka adalah jauh lebih rendah dari yang normal. Misalnya orang hanya bekerja dalam seminggu itu hanya bekerja dalam 1-2 hari atau sampai 3 hari saja. Penjelasan yang selanjutnya yakni tentang jenis-jenis pengangguran. Jenis pengangguran dibagi menjadi 4. Yang pertama pengangguran friksional, yang kedua pengangguran siklikal, yang ketiga pengangguran struktural, dan yang keempat pengangguran teknologi. Jenis yang pertama ada pengangguran friksional. Pengangguran ini hanya terjadi sementara waktu. Misalnya sementara untuk menunggu panggilan kerja atau mogok kerja. Contoh saja, seorang pekerja pabrik kain ingin berpindah pekerjaan menjadi pegawai pada pabrik kertas. Jenis pengangguran yang kedua yakni pengangguran siklikal. Pengangguran ini terjadi karena siklus perekonomian yang naik turun sebagai gelombang konjuntur perekonomian. Contoh, di suatu perusahaan ketika sedang maju butuh tenaga kerja baru untuk perluasan usahanya. Ketika usahanya merugi secara terus-menerus, maka akan terjadi PHK atau pemecatan. Jenis pengangguran yang ketiga yakni pengangguran struktural. Pengangguran ini terjadi karena adanya masalah dalam struktur ekonomi. Contoh, peralihan perekonomian dari sektor perkebunan ke sektor industri. Pegawai dalam sektor perkebunan harus menyesuaikan diri dengan pekerjaan yang baru, yakni pekerjaan pada sektor industri. Jenis pengangguran yang terakhir yakni pengangguran teknologi. Pengangguran ini terjadi karena adanya peralihan atau perubahan pada teknologi.
Contoh saja, dalam dulu ketika memanen padi masih membutuhkan tenaga manusia. Sekarang sudah digantikan oleh alat yang bisa memanen padi secara otomatis. Penjelasan yang selanjutnya yakni tentang penyebab pengangguran dalam perspektif ekonomi Islam. Ada 4. Yang pertama, tidak sebanding penawaran dengan permintaan pekerja. Contoh saja, pada tahun 2020, permintaan pekerja mencapai 2 juta jiwa, sedangkan penawaran yang tersedia hanya 1 juta jiwa saja. Yang kedua, turunnya pengeluaran total dan output. Produksi secara nasional mengalami penurunan, sedangkan permintaan mengalami peningkatan. Yang ketiga, perubahan teknologi. Dan yang keempat, waktu yang dibutuhkan untuk mencari pekerjaan. Cara mengatasi pengangguran ada 7. Yang pertama, menyelenggarakan bursa tenaga kerja. Yang kedua, informasi lowongan kerja. Yang ketiga, memberikan pelatihan kerja pada setiap pekerja atau di suatu wilayah tertentu. Yang keempat, membuka lapangan kerja sebanyak-banyaknya. Yang kelima, meningkatkan peredaran modal usaha. Yang keenam, meningkatkan jiwa kewirausahaan. Yang ketujuh, transmigrasi. Selanjutnya yakni tentang pengangguran dalam ekonomi Islam. Pengangguran dalam ekonomi Islam dibagi menjadi 2. Yang pertama, pengangguran jabariyah atau terpaksa. Yang kedua, ada pengangguran khiyariyah atau pilihan. Yang pertama, pengangguran jabariyah atau terpaksa, yakni seseorang yang mengalami pengangguran dengan terpaksa menerima status pengangguran tersebut, padahal bukan pilihan mereka menjadi seorang pengangguran. Contohnya, orang yang mempunyai skill menjahit, tapi dia tidak mempunyai mesin jahit, otomatis dia akan mengalami pengangguran. Pengangguran yang kedua yakni pengangguran khiyariyah atau pilihan, yaitu seseorang yang sengaja memilih menjadi pengangguran, tetapi sebenarnya memiliki kemampuan atau skill untuk bekerja. Contoh saja, sampah masyarakat atau seseorang yang tidak berusaha untuk mencari pekerjaan. Solusi pengangguran dalam perspektif ekonomi Islam ada 2. Yang pertama, mekanisme individu, dan yang kedua, mekanisme sosial ekonomi. Solusi yang pertama yakni mekanisme individu. Ketika pada masyarakat tidak ada yang ingin bekerja, kita harus mensupport mereka atau mendorong mereka untuk giat bekerja. Apabila dalam masyarakat tersebut tidak mempunyai modal atau tidak mempunyai skill dalam bidang pekerjaan, kita harus menyediakan modal tersebut. Solusi yang kedua yakni mekanisme sosial ekonomi. Pemerintah harus melakukan kebijakan agar masyarakat yang malas untuk bekerja mempunyai pikiran atau giat dalam bekerja. Contoh saja, menyediakan forum-forum untuk melatih skill pada masyarakat tersebut. Terima kasih, kurang dan lebihnya saya mohon maaf dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.